Terima kasih Pak Ponijan dengan promosinya yang demikian menggebu-gebu sampai saya merasa kepala saya lebih berat daripada biasanya karena lebih besar rasanya daripada biasanya. Ya, mudah-mudahan promosi yang menggebu-gebu itu tidak menimbulkan kebingungan bagi Anda, karena sesungguhnya saya sih biasa-biasa saja, tidak semenggebu yang disampaikan itu tadi. Saudara-saudara, ini memang pertemuan akhir tahun. Beberapa waktu lagi, beberapa minggu lagi kita sudah akan memasuki tahun baru. Karena itu memang tahun demi tahun sudah kita lewati. Kemudian kita memang pantas untuk bertanya, siapa saya ini? Karena dari tahun demi tahun itu sesungguhnya yang bisa membedakan atau yang bisa dijadikan alat untuk mengetahui siapa saya. Sebetulnya pada waktu tema ini diberikan kepada saya menyampaikan, apa semua orang tidak tahu dirinya sendiri sampai harus dibikin tema ceramah secara khusus? Karena Anda gampang sekali untuk tahu diri sendiri kan? Siapa saya? Ya buka KTP-nya masing-masing. Semua punya KTP, mungkin semua punya paspor. Apa yang tidak diketahui dari situ? Malah saya tidak tahu siapa Anda. Tapi kan Anda tahu siapa diri Anda sendiri kan? Ada yang tidak tahu namanya sendiri? Tahu toh? Wah, sudah hebat semua. Berarti ini sudah tercapai sebetulnya tujuannya. UMI sudah dimengerti bahwa Anda sudah tahu namanya sendiri. Sudah tahu? Ada yang belum tahu namanya sendiri? Ada yang belum tahu? Coba siapa yang belum tahu namanya sendiri? Sudah tahu. Siapa yang belum tahu orang tuanya sendiri? Sudah tahu. Siapa yang belum tahu rumahnya sendiri? Sudah tahu. Jadi apa yang harus dibahas? Sudah tahu semua. Nah, saudara-saudara, kita mulai dari KTP. Anda dapat KTP umur berapa? 17 ya? Anda dapat KTP umur 17. Sampai sekarang sudah berkali-kali Anda tukar KTP, memperpanjang KTP. Pada waktu perpanjangan KTP, kira-kira Anda ganti foto enggak ya? Atau tetap foto Anda yang umur 17 tahun itu? Ya. Atau ganti, kasih KTP umur yang terbaru? Hah? Anda tetap pakai yang 17 tahun ya? Hanya fotonya? Hanya itu aja? Apa enggak camatnya? Bingung. Anda dikira awet muda loh. Cuci lagi, kok Anda nyimpen ya umur 17 tahun fotonya masih? Wah, luar biasa. Siapa yang enggak ganti foto? Ini juga. Wah, hebat. Ini orang-orang yang saya kira tidak mengenal UMI. Maksudnya dalam bahasa yang agak kasar, kurang tahu diri ya. Masa sudah berkumis masih fotonya umur 17? UMI-nya ini bagaimana? Wah, kalau gitu nih cocok malam ini harus dikasih. Coba ada yang lebih banyak lagi yang tidak pernah ganti foto KTP? Sudah takut dikasih? Hah? Anda juga tidak ganti? Wah, ini betul-betul Anda juga belum mengetahui, menyadari diri bahwa sudah bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kita kalau melihat KTP kita dari umur 17 tahun, kemudian 5 tahun ya, 5 tahun sekali loh KTP ya,
kemudian 20 tahun sekian, hampir 30, hampir 40, itu kan fotonya berubah terus. Ya kan? Tapi namanya tetap. Nama tetap, foto berubah. Artinya apa? Maka tadi saya katakan dengan agak sedikit kasar, tidak tahu diri, artinya tidak tahu who am I itu. Artinya diri kita ini selalu berubah. Nama tetap, tapi badan kita berubah. Coba Anda yang umur 17 tahun, dulu belum ada ubahnya. Sekarang Anda yang sudah 71 tahun, tetap tidak berubah, karena sudah disemir. Jadi menganggap, wah ini kan aku tetap 17 tahun. Tapi kalau Anda ganti fotonya, Anda lalu tahu, loh ini 17, loh ini fotoku 20, lah ini fotoku umur 30, fotoku umur 40, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa melihat diri Anda, badan Anda selalu berubah. Coba sekarang Anda renungkan, ada perubahan di badan Anda dari umur 17 sampai hari ini? Banyak. Banyak menuju ke baik, banyak menuju ke tidak baik. Oh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, yang jelas tubuh kita sudah berubah. Siapa yang namanya hari ini sama dengan nama ketika masih bayi baru dilahirkan? Coba tunjuk jari. Yang namanya hari ini sama dengan surat kelahirannya, baik waktu masih bayi itu. Coba tunjuk jari. Satu. Belum tentu, ada yang sudah ganti nama. Kok ibu ngomong semua? Makanya dulu saya minta tunjuk jari. Coba tunjuk jari dulu. Kan nggak semua nih. Lah, nggak semua. Baik, bagus. Tidak sama. Ya. Nah, saudara, berarti nama Anda, ini tadi yang sebagian besar ini bagus sekali. Contoh yang bagus untuk menjelaskan UMA ini. Nama Anda sama persis dengan waktu Anda lahir. Sama persis. Tapi tubuh Anda coba di sebelah itu istri, dipegang apa panas? Hangat ya? Apa ibu yang merah semua mukanya? Apa ibu yang panas juga? Itu karena KTP-nya tadi gak ganti foto itu, malah ketawa sendiri ya. Nah, makanya KTP ganti Pak fotonya. Oh, masa umur 17 masih ya. Nama Anda sama dengan waktu Anda lahir, tetapi fisik Anda sudah berbeda jauh sekali. Kalau demikian, kita sudah terjadi perubahan. Perubahan yang sangat drastis. Saya yakin Anda yang hari ini sangat berbeda dengan waktu Anda masih bayi, walaupun namanya sama. Saya yakin itu. Anda yakin nggak? Yakin kan? Jangan sampai ada bayi model beginian ini. Bisa dokternya kaget. Bayi kok sudah sasakan. Wah. Bayi sudah kumisan. Waduh. Saya kira dokter bersalinnya bisa kaget-kaget. Pasti berubah sudah. Problemnya saudara, manusia terdiri dari badan dan batin. Problemnya, apakah batin kita ikut berubah?
Badan kita sudah berubah. Bahkan tubuh kita, rambut kita sudah berubah. Bukan hanya berubah, tapi berubah. Tapi apakah batin kita sudah berubah? Apakah batin kita sudah berubah? Ini problem kita. Kenapa saya perlu tanyakan ini? Karena banyak kita mendengar di dalam masyarakat, mereka-mereka yang tidak mengetahui who am I alias tidak tahu diri itu, menyebutkan, "Nih loh saya ini memang dari dulu orangnya pendendam. Jangan coba-coba saya disuruh berubah. Saya memang pendendam kok. Bagaimana saya bisa memaafkan dia?" Pernah Anda mendengar di masyarakat model begitu? Atau Anda sendiri yang ngomong begitu? Ini sesungguhnya adalah orang yang menganggap fotonya waktu KTP 17 tahun sama dengan waktu surat kelahiran. Siapa tahu nanti juga difoto, waktu lahir itu difoto, sama dengan waktu sekarang sudah umur 30 atau 40 tahun. Aku sama kok, memang aku pendendam. Padahal saudara, walaupun nama kita sudah berubah, badan kita sudah berubah. Kalau badan kita sudah berubah, maka seharusnya batin kita juga berubah. Dulu Anda lahir kecil, sekarang Anda sudah besar. Kemajuan batin Anda seharusnya juga mulai ditingkatkan. Dulu yang mentalitas kecil, mental sempit, gampang meledak marahnya, gampang iri hati. Kalau di dalam bahasa masyarakat sekarang sudah timbul watak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi begitu melihat orang, teman sekolahnya punya menantu yang lebih baik, langsung mengatakan, dukunnya siapa ini? Dukunnya siapa ini? Kok bisa punya menantu lebih baik? Susah melihat orang senang. Tapi ketika melihat lawan dagangnya merosot, usahanya, rasain lo. Senang melihat orang susah. Itu adalah mentalitas sempit, mentalitas kecil, mentalitas bayi. Bayi begitu dikasih, atau anak kecil yang begitu dikasih roti, sulit untuk berbagi kepada kakaknya atau adiknya, karena dia mentalitas sempit. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang yang dewasa secara badan, tapi kita juga seharusnya dibarengi dengan mempunyai mentalitas yang besar juga. Karena hidup ini sudah berproses. Jadi prosesnya bukan hanya di fisik kita, tapi juga di batin kita. Nah lalu apa sekarang? Kalau gitu diri kita ini apa? Who am I? Siapa tuh saya ini? Siapa? Saya adalah proses. Selalu berproses. Anda yang sekarang umur 17 tahun, Anda akan berproses menuju lebih dewasa. Anda yang sudah 30 tahun, Anda tetap berproses menuju ke tingkat yang selanjutnya. Anda yang sudah 50 tahun, Anda juga tetap berproses. Anda yang 60 tahun tetap berproses. Bahkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia sekalipun,
berproses. Hidup adalah proses. Jadi siapa saya? Sebetulnya saya adalah bagian dari proses itu semua. Kalau demikian saudara-saudara, kalau saya selalu berproses, pantas nggak saya timbul stres? Karena tadi di dalam topik pembukaan awalnya kan disebutkan, kenapa kita bisa stres? Pantas nggak? Karena kita yang mengalami kegagalan adalah kita yang setahun yang lalu. Apakah pantas saya umur sudah bertambah setahun, saya masih mengalami kesedihan setahun yang lalu? Seharusnya saat ini saya mulai berkembang, saya harus mulai tumbuh, sehingga akhirnya kesedihan masa lampau itu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di masa-masa sekarang. Sebaliknya, kalau ada keberhasilan di masa lampau, bukan waktunya saya harus menepuk dada pada saat ini, hanya berbangga dengan keberhasilan di masa lampau. Tapi sesungguhnya keberhasilan di masa lampau itu menjadi satu pendorong untuk kita lebih maju di masa sekarang. Karena sesungguhnya siapakah kehidupan ini atau siapakah aku? Aku adalah proses yang nyata pada saat ini. Anda tadi yang jam 5 sore kena macet jalan, apakah sama dengan Anda yang sekarang? Beda toh? Kenapa? Karena Anda tidak bisa kembali ke jam 5 sore lagi. Siapakah saya? Saya adalah proses yang nyata pada saat ini. Proses badan dan proses batin. Badan Anda saat ini adalah hasil proses tadi yang datang, kemudian duduk, kemudian sebentar kembali ke rumah. Batin Anda tadi datang dengan happy, sekarang lebih happy, nanti happy banget. Nah, itu adalah proses. Badan dan batin Anda proses. Jadi Anda yang nyata sebetulnya adalah Anda yang saat ini. Kalau demikian saat ini lalu bagaimana ini? Kita harus isi dengan yang terbaik. Kesedihan yang sudah lewat jangan pernah dipikirkan sampai membuat kesedihan itu berkepanjangan. Tetapi kesedihan yang sudah lewat menjadi pelajaran untuk membangkitkan semangat di masa sekarang. Kebahagiaan-kebahagiaan yang lampau itu dijadikan pendorong semangat untuk meningkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita saat ini. Dengan demikian, maka hidup Anda dari saat per saat Anda menjadi orang yang berkualitas. Jadi dengan memahami perubahan ini, kenapa kita harus stres? Karena stres ternyata milik masa lampau. Stres juga milik masa depan, bukan pada saat ini. Kalau demikian, stres di masa lampau itu dijadikan pelajaran, stres di masa depan untuk dijadikan sarana supaya kita jangan sampai masuk ke stres di masa depan. Tapi kita harus berusaha mencari penghindaran dengan perilaku yang maksimal pada saat ini. Kebahagiaan di masa lampau itu sebagai pelajaran untuk ditingkatkan pada saat ini. Kebahagiaan di masa depan itu juga menjadi arah, menjadi tujuan untuk kita mengatur perilaku kita, mengatur ucapan kita, mengatur cara berpikir kita pada saat ini untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Sebaliknya, penderitaan di masa depan itu juga bisa kita hindari pada saat ini karena kita adalah proses. Jadi tahap yang pertama penjelasan yang perlu saya bagikan dalam kesempatan ini adalah siapakah saya? Sesungguhnya saya adalah proses, dan gunakanlah proses dalam kehidupan ini untuk memajukan kualitas hidup saya. Ini sebagai pengantar yang mungkin bisa memancing berbagai pertanyaan untuk memperdalam tema kita
pada kesempatan ini.